Kelihatan jadi iklan. Kan saya sudah berada di Polandia sejak saya lahir. Halo teman-teman, nama saya Ricky, saya asal dari Denpasar. Saya udah nyampe di Polandia dari tanggal 6 Oktober. Halo, nama saya Putu Nopati Putra. Saya berasal dari Bali, Kota Tabanan. Saya di sini sejak bulan Oktober tahun 2022. Nama saya Imade Tirtayasa, saya berasal dari Bali. Saya di sini sejak tahun 2021. Nama saya Putu Budiana, saya berasal dari Buleleng, Bali. Saya berada di Polandia sejak bulan Desember tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ideo Made Agus Adiana Saputra, dipanggil Dewa, asal saya Tabanan. Saya berada di Polandia sejak Oktober 2021. Kenalkan, nama saya Ptumai Suryana, saya asal dari Singaraja, Bali. Saya tiba di Polandia bulan Oktober 2022. Kenalkan, nama saya Putri Gendrastama, saya dari Buleleng dan saya di sini sudah sejak dari 2021 bulan November. Perkenalkan, nama saya Kadek Budi Permadi, saya dari Gianyar. Saya berada di Polandia sejak Februari 2021. Mungkin karena banyak juga yang rekomendasiin ya dari teman-teman, saudara-saudara juga. Terus juga saya juga pernah searching Polandia juga. Ya bagus, cukup menjanjikan lah buat berkarir di sini gitu kan. Kalau saya kesini karena tujuannya untuk bekerja sambil hepan, sambil liburan. Awalnya saya ingin bekerja ke luar negeri. Jadi semua referensi yang saya dapatkan itu hanya di Polandia yang hanya membuka lowongan. Karena waktu itu pada saat pandemi sedang gencar-gencarnya, semua negara sedang lockdown. Jadi hanya Polandia yang memberikan Karena waktu di Bali COVID semuanya lockdown dan tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja. Langsung saya mencari agensi dan untuk berangkat ke Polandia. Setahu saya ya Polandia itu negara cukup bagus juga ya, ekonominya juga ya bisa dibilang lumayan maju lah, negara di sekitaran Eropa yang saya searching juga, yang saya pernah pelajarin. Jadi cukup bagus lah, seperti yang saya bilang, buat berkarir di sana cocok lah, lumayan ya. Tentang Polandia, yang saya lihat di sini dari segi lalu lintasnya yang sangat tertib, beda dengan Indonesia, dan yang sepenuhnya ya sama seperti Indonesia, dan iklimnya juga beda. Itu aja. Dari yang saya rasain dari mulai 6 Oktober ya, belum lama sih emang, cuman kan udah mulai ngerasain nih gimana etos kerja orang-orang sini gitu kan. Dari awal tuh emang ngerasa kayak beda dari cara disiplinnya kan, memang harus bener-bener disiplin, bener-bener siap mental, kerja cepat, beda lah kayak di Indonesia, lebih bener-bener nerapin, bener-bener harus disiplin bener-bener. Kalau di rumah di Indonesia bisa memakai kendaraan pribadi, tapi di sini saya harus ke tempat halte, naik bis gitu atau nyewa online atau nyewa taksi. Itu yang saya rasakan yang berbeda di sini dengan di Indonesia. Dari segi pekerjaan ya sama, namanya orang kerja kan capek gitu. Tidak ada kesulitan untuk bekerja di Polandia. Sebelum saya berangkat juga saya memikirkan apakah harus bisa berbahasa Polandia. Ternyata tidak begitu menggunakan bahasa Polandia. Palingan menggunakan kayak bahasa isyarat aja. Untuk perbedaannya, orang-orang di sini, terutama di sini kan kebanyakan pendatang ya dari luar. Saya ini kebanyakan bekerja sama orang Ukraina. Orang Ukraina itu istilahnya tanda kutip agak kasar-kasar lah. Kalau dia itu udah bilang enggak, ya enggak. Kalau kita orang Indonesia kan agak malu-malu di hadapan para atasan atau senior itu. Kita masih mau bilang iya itu aja. Itu aja sih perbedaannya. Tapi dari itu saya banyak belajar juga. Kalau dalam hal bekerja itu kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau atasannya udah salah ya kita harus bilang salah gitu. Jangan sampai malu-malu untuk membilang itu. Kalau orang Ukraina di sini kalau atasan udah salah ya salah itu dia bilang sama dia. Oh, dan juga satu hal, untuk berjalan ke tempat kerja atau misalnya kita bekerja ke lokasi tempat kerja itu perbedaannya, kalau di rumah itu kita memakai kendaraan pribadi, kalau di sini kita kebanyakan memakai kendaraan umum.
Kalau saya sih masakan terutama. Pertama masakan, kedua suasana juga kan, suasana di Bali itu kan lain lah. Terutama sih baru 4 bulan di sini udah kangen sama orang tua. Sama masakan juga pasti juga kan, karena kan susah gini kan, susah buat adaptasi kan. Sini masakannya rata-rata kan hambar. Kayak di Indo kan enak masakannya, banyak bumbunya, micin terutama kan, dia masako, roiko. Yang paling dirindukan dari selain dari makanan atau keluarga ya, itu pasti dah ya keduanya. Kebiasaan yang saya biasa lakukan di Indonesia itu tidak sepenuhnya dapat di sini di Polandia. Itu seperti hobi, seperti liburan kemana gitu, seperti itu, nge-gym, traveling. Mungkin buat teman-teman yang mau ke Polandia ya, yang harus disiapin tuh yang paling utama tuh mental. Bener-bener mental. Soalnya di sini tuh bener-bener mental tuh digojlok abis-abisan, nggak bisa leha-leha kayak di Indo kan. Kita kan orang Indo wataknya kan kadang bisa leha-leha, kadang juga ya aji mumpung, kadang juga kan ada kesempatan, yang macam-macam lah, yang dibilang kayak negatif lah. Itu tuh nggak bisa dibawa, kebiasaan kita tuh nggak bisa dibawa ke Polandia, nggak semua bisa dibawa ke Polandia. Soalnya namanya di rantauan kan memang susah, ninggalin keluarga, ada juga yang ninggalin anak kan. Jadi ya harus yang utama mental pasti. Kesini tuh kita harus menyiapkan lumayan perlengkapan, obat-obatan seperti itu, stok makanan. Karena sampai sini tuh pasti kita belum tahu gimana sistem belanja di sini. Nggak ada warung Madura. Nggak ada warung Madura di sini. Kalau dari saya pesan dan kesannya untuk orang yang belum proses, mungkin video ini bisa menjadi referensi bagi kalian semua ya, untuk yang mempertimbangkan benar-benar meyakinkan bahwa ingin berangkat ke sini. Bagi yang menonton. Bagi yang menonton ya. Dan untuk yang sudah proses bisa mempersiapkan semua dokumentasinya seperti paspor, visa, bahan makanan. Yang penting di sini susah mencari bahan makanan Indo, dan pakaian dingin karena di sini sangat dingin sekali. Dingin tuh nggak enak. Iya. Serius, masih mending panas. Tapi ini udah mau musim semi. Iya, dingin tuh nggak enak. Yang bilang dingin tuh enak, saya getok kepalanya. Bener, nggak enak. Targetnya, cita-citanya sampai ke Bali, sampai pulang ke rumah gitu, maksudnya ke Indo. Pinginnya, ya insya Allah bisa lah. Pingin bangun usaha sendiri yang pasti, karena juga kan nggak mau jadi karyawan selama-lamanya, harus bisa punya usaha sendiri lah buat bantu orang tua juga kan. Kalau saya cita-cita datang dari sini pertama biar punya modal untuk buat usaha juga, karena kebetulan di rumah juga punya usaha yang perlu modal yang sangat banyak. Mudah-mudahan di sini bisa mencari modal tambah-tambahan lah. Kebetulan dari Indonesia saya sudah mempunyai usaha dulunya travel, yang mungkin itu yang saya naungi nanti. Mungkin saya jalankan lagi dari modal yang saya dapatkan di sini. Kalau tips sih itu relatif ya, tapi kalau untuk saya pribadi, misalnya kalau lagi kangen rumah, kangen keluarga tuh, saya lebih ke menghabiskan waktu dengan teman-teman, mengobrol, bercanda, kadang ajak teman-teman keluar jalan-jalan. Walaupun keliling-keliling kota nggak jelas, yang penting kebersamaannya lah gitu, biar bisa agak lupa lah dengan kangen rumah. Ada beberapa tips sih. Yang pertama sih harus selalu nelpon keluarga di rumah yang pastinya. Dan juga untuk menghilangkan homesick ataupun menghadapi homesick itu kita harus sering bergaul dengan lingkungan sekitar. Yang paling mengejutkan sih waktu pernah mengobrol dengan orang dari sini, nunjuknya pakai kaki. Kalau di sini kaki itu ternyata hal yang biasa gitu. Pernah juga terkejut gitu, kok nunjuknya kok pakai kaki, ini bersihkan pakai kaki. Wah. Itu aja sih. Yang lain saya sudah biasa aja, sama kayak kebersihan itu sama lah, enggak terlalu gini. Pas pertama kali saya sampai di sini, yang paling saya rasakan itu cultural shock-nya yaitu pada saat menyeberang di jalan raya misalnya. Pas di sini pengendara di sini sangat menghormati yang menggunakan trotoar, dan juga untuk pejalan kaki mereka sangat menghormati pejalan kaki. Kalau pengeluaran saya kalau untuk makan di Polandia itu 1 bulan itu paling banyak sekali sekitar 500 zloty. 500 zloty. Kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? 1.500.000-an. Itu pun udah menurut saya nih sudah mewah
karena bahan-bahan pokok di sini bisa dibilang terjangkau untuk kita yang suka makanan Asia gitu. Ya kalau rindu saya keluarga, rindu teman-teman juga. rindu masakan juga, rindu pacar selagi saya muda. Ya target saya selesai bekerja di Eropa, khususnya di Polandia, saya mau membangunkan ternak ayam yang saya cita-citakan dari dulu karena ayam itu hobi saya. Untuk cita-cita setelah selesai bekerja di sini, untuk yang pribadi masih merencanakan atau untuk masih menyesuaikan. Ada beberapa sih, misalnya saya pengen ke negara lain ataupun pengen ke kapal pesiar, itu aja. Tergantung nanti apa hasilnya di sini gitu. Yang pertama kesulitannya sih masalah cuaca, karena terlalu dingin sih bagi orang Indonesia, terutama saya. Agak susah untuk beradaptasi dengan cuaca ekstrim. Terus untuk yang kedua masalah bahasa sih, agak susah menemukan orang-orang Polandia yang berbahasa Inggris terutama. Agak sulit sih berkomunikasi. Untuk makanan favorit untuk sementara ini sih belum ada ya, karena memang belum terbiasa dengan cita rasa masakan Polandia. Jadi saya belum menemukan makanan yang benar-benar seperti makanan Indonesia, mirip-mirip atau bisa dibilang masuklah di lidah orang Indonesia. Sudah pasti tentu ada ya, terutama masalah kedisiplinan kerja, effort kerja dari orang-orang Polandia ini sangat baik sekali, on time, cepat juga. Orang-orang Polandia ini termasuk orang-orang yang cepat dalam bekerja, cepat menanggapi sesuatu masalah, cepat, begitu sih. Sekian video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Do widzenia, Papa. Do widzenia. Babisnya.